Halo sahabat bijak sekalian, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejumlah perilaku yang dapat membuat kita bisa saja dibenci saat sedang mengobrol dengan orang lain. Beberapa perilaku tersebut terkadang kita lakukan tanpa kita sadari, atau mungkin juga bisa jadi sudah menjadi kebiasaan. Padahal kita senantiasa tentu saja ingin tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun, seperti keluarga, kerabat, teman, rekan, kolega, atau bahkan pada orang yang baru dikenal. Namun jika perilaku tersebut tetap kita lakukan, lantas bagaimana mungkin orang lain menyukai dan menghargai kita? Jadi karena itu kita akan membahas 10 perilaku yang bisa membuat kita dibenci saat sedang mengobrol agar kita terhindar darinya. Mari kita bahas bersama. 1. Mendominasi percakapan. Perilaku pertama yang bisa membuat kita jadi tidak disukai saat sedang berbincang dengan orang lain adalah kita terkadang sadar atau tidak sadar kerap mendominasi percakapan. Entah sengaja atau tidak sengaja kita terkadang terlalu banyak bicara daripada mau menjadi pendengar. Seakan-akan kalau diam itu tandanya kita ini bodoh atau tidak mengerti persoalan. Jadinya kita memilih untuk mendominasi pembicaraan dengan cara bicara terus-menerus. Selain itu, terkadang kita lebih suka membicarakan banyak hal tentang diri kita sendiri daripada bertanya tentang orang lain. Kita justru lebih senang membicarakan segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Hal ini biasanya menimpa banyak orang di antara kita, dengan kecenderungan lebih banyak omong segala hal tentang diri sendiri. Padahal orang bijak mengatakan bahwa kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya semestinya lebih banyak mendengar daripada bicara. Ketika kita sadar atau tidak sadar mendominasi percakapan, apalagi banyak bercerita tentang diri sendiri, artinya kita egois dan berpeluang besar menjadi orang yang tidak disukai oleh lawan bicara. Oleh karena itu, bijaklah dalam berbincang dengan siapapun, dengan cara menjaga keseimbangan, yaitu berikan kesempatan kepada orang lain untuk bicara dan sesekali berikan pertanyaan dan juga tanggapan. Maka dengan itu kita berusaha menghargai lawan bicara. 2. Memotong pembicaraan. Ketika sedang berbincang dan obrolan terasa cukup seru, kita kadang tidak tahan untuk menunggu lebih lama. Kita kadang tidak sabar menunggu lawan bicara kita selesai bicara. Karena tidak bisa menahan diri, akhirnya kita buru-buru memotong pembicaraan dia. Dengan egoisnya kita memaksakan diri melakukan interupsi, sehingga lawan bicara pun menghentikan pembicaraan. Padahal memotong pembicaraan merupakan perilaku yang tidak etis, sebab lawan bicara yang saat itu sedang bersemangat menyampaikan idenya, lantas kita potong begitu saja. Saat kita memotong pembicaraannya, dia tidak cuma merasa kurang dihargai, tetapi itu juga bentuk dari sikap rasa kurang sopan dari diri kita. Sehingga bagaimana mungkin orang lain akan menyukai kita, sementara kita bahkan secara sengaja menghentikan obrolan yang sebenarnya orang itu sedang bersemangat menyampaikan pendapat. Percayalah bahwa ketika kita secara sengaja melakukan interupsi, walaupun dengan tujuan meluruskan, artinya kita telah membuat diri kita berpeluang untuk tidak disukai. Jadi sebaiknya adalah dengarkan penyampaian orang lain dan tunggu sampai dia benar-benar selesai bicara, lalu barulah kita memberikan tanggan. Tunjukkan sikap etis kepada lawan bicara, maka dengan itu kita akan jauh lebih disukai. 3. Idealis dan keras kepala. Idealis dan keras kepala maksudnya adalah kita merupakan anti kritik dan mau terbuka terhadap pendapat orang lain. Sikap idealis yang ada pada diri kita membuat kita tidak mau mendengar dan menerima masukan dari orang lain. Ketika ada teman yang memberikan kritikan bahwa kita sebenarnya memang keliru tetapi kita abaikan, atau ketika ada bos yang meneguh karena kita memang salah, kita malah tetap keras kepala dan tidak mempedulikannya. Dalam suatu diskusi misalnya, ada rekan kita yang ingin menambahkan ide project, namun ide tersebut agak bertentangan dengan ide kita. Padahal sebenarnya ide tambahan itu sudah bagus dan disetujui oleh atasan. Hanya saja kita yang merasa sebagai senior tetap sok idealis dan keras kepala, sehingga kita tidak terima dengan masukan tersebut. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak terbuka terhadap pendapat? Tentu saja kita berpeluang menjadi orang yang tidak disukai. Alih-alih teguh menjaga prinsip, namun kita malah tidak menghargai orang lain dan justru menjadi sosok yang egois. Maka jika kita tidak mau hal demikian terjadi, sebaiknya kita mau terbuka terhadap pendapat dengan cara menurunkan ego. Kita mungkin merasa sudah pintar dan hebat, tapi bukan berarti kita mengabaikan masukan dari orang lain. Percayalah bahwa banyak orang sukses di dunia yang berhasil bukan cuma karena ide dan kepintarannya saja,
melainkan juga karena bantuan dan masukan orang-orang terdekatnya. 4. Menasihati depan umum. Ketika kita menyadari bahwa ada satu teman kita yang salah dan keliru, maka pada saat itu kita berusaha memberikan nasihat. Secara terang-terangan kita menegur teman kita tersebut di hadapan teman-teman kita yang lain. Banyak orang yang mendengarnya, bahkan ada orang lain di sekitar itu yang juga turut mendengar. Alih-alih berniat baik agar teman kita itu lepas dari kesalahan, lalu memperbaiki diri. Akan tetapi kita justru yang sebenarnya keliru dalam mengambil sikap. Bukannya melakukan perbaikan, namun kita malah membuat teman kita yang salah itu semakin terpojok. Ya, rencana kita memang baik dengan cara memberi nasihat, hanya saja cara dan momennya saja yang tidak tepat. Menasihati orang lain di depan umum sama saja menjatuhkan harga diri orang tersebut di hadapan orang banyak. Dan menegur orang yang salah di tengah khalayak itu artinya kita telah membuat dirinya dipermalukan semata. Itu jelas semakin memperburuk keadaan. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang disukai kalau secara sengaja ingin membuat teman kita malu? Karena itu solusinya adalah ketika kita berniat meluruskan apa yang sedang terjadi, maka sebaiknya ajak orang tersebut bicara empat mata saja. Cukup antara kita dan dia saja. Lalu sampaikan dengan bijak apa kesalahannya dan apa yang mesti diperbaiki. Dengan begitu dia tidak cuma merasa lebih dihargai, tetapi kita juga akan lebih disukai. 5. Berbisik. Bayangkan waktu itu kita sedang bertiga dalam sebuah tongkrongan atau diskusi. Ada dua teman kita yang berbisik-bisik di depan kita. Lantas begitu melihat mereka seperti itu, apa yang kita rasakan? Ya, kita merasa tidak nyaman karena tidak diajak bicara dan juga kita dibuat penasaran atas apa yang sebenarnya mereka bicarakan berdua. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita berada di posisi orang yang sedang berbisik dengan salah satu teman kita, sementara ada satu teman kita lainnya yang tidak kita ajak bicara? Bukankah itu hanya akan membuatnya penasaran dan tidak nyaman juga? Itulah kenapa berbisik bersama seseorang di saat ada orang lain ketika itu adalah merupakan perilaku yang mesti dijauhi. Kalau kita masih saja melakukannya, artinya kita memang tidak menghormati keberadaan teman kita lainnya di sana. Hal seperti itu sebaiknya kita hindari pada saat berbincang dan berdiskusi, jika tidak ingin menjadi sosok yang dibenci. Jadi karena itu hargailah orang-orang di sekitar kita dengan cara tidak berbisik dan jangan buat orang lain menaruh kecurigaan pada kita. 6. Pamer dan sombong. Perilaku buruk lainnya yang bisa membuat kita dibenci pada saat mengobrol adalah kita terkadang suka pamer dan sombong. Kita mungkin pernah memamerkan pencapaian, barang mahal, jumlah followers dan semacamnya. Atau mungkin dengan secara sadar kita menyombongkan diri dengan cara meremehkan orang lain apapun itu. Demi mendongkrak nilai diri dalam suatu komunitas, kita bahkan mau menjadi orang yang suka pamer dan bahkan sombong. Padahal dua perilaku itu pastinya akan membuat kita menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang terdekat kita. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang hobi flexing dan juga merendahkan orang lain. Meski kita memang merasa sebagai orang yang pintar, kaya, dan keren, akan tetapi tanpa kita sadari akan bermunculan para pembenci. Dua perilaku tersebut pasti menggiring kita menjadi orang yang tidak cuma dibenci, namun bahkan bisa saja dikucili. Yakinlah bahwa dua perilaku itu tidak akan membawa kebaikan pada diri kita. Jadi solusinya adalah hilangkanlah sikap pamer dan sombong saat sedang berbincang dengan orang lain. Jadilah sosok yang jauh lebih rendah hati, agar kita jauh lebih disukai dan dihormati. Kebanyakan mengoreksi dan mengkritik. Jika kita suka mencari kekurangan dan kesalahan orang lain, kemudian dengan entengnya mengoreksi dan melemparkan kritik tanpa mempedulikan perasaan orang lain, maka otomatis kita akan sangat berpeluang menjadi orang yang dibenci. Terlalu banyak mengorek tentang diri orang lain, atau bahkan dengan santainya mengeluarkan ejekan, maka dengan begitu mana mungkin orang lain dapat menyukai kita. Dalam sebuah obrolan pada situasi apapun, baik ketika nongkrong, atau saat berada di lingkungan kerja, di kampus, atau bahkan di dalam rumah, sebaiknya tidak perlu mencari-cari perkara pada orang lain. Dengan memunculkan sikap seperti itu tidak cuma membuat kita tidak disukai, tetapi bakal menciptakan suasana yang keruh dan tegang. Orang lain tidak mungkin merasa nyaman atas perilaku kita seperti itu. Oleh sebab itu, sebaiknya kita lebih bijak dalam berperilaku pada saat sedang mengobrol bersama siapapun, daripada mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Lebih baik kita memberikan pujian dan apresiasi terhadap apa yang mereka miliki.
Apa yang mengganjal di hati saat kita tahu keburukan mereka tidak usah disampaikan? Dan kalau memang perlu adanya perbaikan, maka kita harus bijak seperti dalam halnya memberikan nasihat, tanpa perlu memberi kesan menelanjangi lawan bicara. 8. Bergosip. Biasanya saat sedang mengobrol itu bahasanya tentang orang yang tidak ada di sana. Maksudnya membicarakan atau menggibahi orang lain yang sedang tidak hadir. Obrolan memang terasa seru kalau membicarakan segala sesuatu, terutama tentang kejelekan orang lain. Dan apalagi kalau teman bicara kita satu frekuensi pula. Padahal bergosip bukan cuma dianggap seolah-olah memakan bangkai saudara sendiri, akan tetapi ini akan merusak nilai-nilai dalam suatu hubungan. Mending kalau yang diomongi itu perkara benar. Bagaimana kalau hoax dan omong kosong? Artinya kita tidak cuma ghibah tapi juga telah menimbulkan fitnah, dan akibat yang ditimbulkan akan jauh lebih parah daripada itu. Kita tidak mungkin disukai apabila menjadi orang yang suka bergosip, entah itu membicarakan orang terdekat atau membicarakan orang lain di luar sana. Bagusnya adalah kalau memang membicarakan orang lain, itu tidak membicarakan tentang keburukan melainkan tentang kebaikan, kelebihan, prestasi, dan hal positif. Jangan pernah jadi tukang gosip atau tukang ghibah kalau ingin menjadi sosok yang disukai. 9. Bercanda yang tidak sesuai. Kita yakni bahwa setiap orang pasti suka humor. Tidak ada orang yang ketika dibawakan candaan kecuali mereka akan tersenyum dan tertawa. Hanya saja, kadang kita tanpa disadari melemparkan jokes yang menurut kita itu biasa saja, tetapi menurut orang lain itu malah sepertinya kurang ajar, kelakar yang menurut kita sah-sah saja. Tetapi bagi orang lain itu malah sebuah penghinaan. Kita juga kerap tidak berpikir lagi ketika mengeluarkan candaan yang padahal sebenarnya candaan itu sudah sangat keterlaluan. Alhasil orang lain bukannya terhibur tetapi malah tersinggung. Pada akhirnya orang justru sakit hati lalu membenci kita. Pahami bahwa tidak semua orang bisa menerima humor kita, karena selera setiap orang tentu berbeda-beda. Jadi karena itu silakan bercanda bersama orang-orang terdekat selagi itu tidak berlebihan, dan tidak pula bakalan menyinggung perasaan mereka. Berlakulah seperti pelawak tanpa perlu bertingkah seperti anak-anak. Dalam artinya berikan humor segar memang untuk menghibur orang lain bermaksud menyakiti mereka, maka dengan begitu kita pasti lebih disukai. 10. Parasit bermental pengemis. Bayangkan dalam suatu perkumpulan atau komunitas kita, hobinya bergantung pada orang lain. Ketika teman mengajak patungan, kita malah sungkan mengeluarkan uang dan selalu berharap supaya orang lain saja yang menyokong. Bukannya tidak punya uang tetapi memang sengaja pelit dengan alasan mau irit. Jadi apapun biar orang lain saja yang berkontribusi. Lantas apakah dengan perilaku seperti itu kita bisa disukai? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Tidak ada tempat bagi orang pelit di dunia ini. Percuma saja kaya harta tetapi tidak kaya hati. Percuma saja berpenampilan orang kaya tetapi bermental miskin. Kita tidak sekedar dibenci, tetapi juga bakal kehilangan harga diri. Oleh karena itu, solusinya adalah jangan pernah menjadi parasit bermental pengemis yang selalu berharap kasihan dari orang lain. Tunjukkan bahwa dirimu punya harga diri dengan cara suka memberi dan tidak pula perhitungan. Dalam suatu hubungan, jadilah sosok dermawan yang tidak cuma kaya harta, namun juga kaya hati, sehingga kita pasti akan jauh lebih dihormati dan disukai. Baik, demikianlah pembahasan mengenai 10 perilaku yang bisa bikin kita dibenci orang lain pada saat sedang mengobrol atau saat sedang dalam suatu perkumpulan. Untuk jadi orang yang lebih disukai, maka sebaiknya tidak melakukan hal-hal seperti berikut. Mendominasi percakapan, memotong percakapan, keras kepala, menasehati orang lain di depan umum, berbisik, pamer dan sombong, bergosip, bercanda yang tidak sesuai, dan parasit yang bermental pengemis. Tidak mudah mencapai kesempurnaan, tapi setidaknya kita mulai berniat dan berani melangkah untuk memperbaiki diri. Sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subscribe dan terima kasih.